Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi, jomlawan dan jomlawati, para kiai, para alim ulama, mudah-mudahan seluruhnya yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada perjumpaan kita malam hari ini di hari Sabtu bulan Rajab, bulan yang disebut oleh para ulama sebagai bulan Syahruz Zar'i, bulan waktunya untuk menanam. Para ulama sejak 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar mereka dipertemukan di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya nih, di sini ada nggak yang berdoa sebelum Ramadan, berdoa dulu agar bisa bertemu dengan Ramadan? Ada nggak? Jujur aja kita, sebagian ada, tapi mayoritas lupa. Terlebih hari-hari ini adalah kita berada di bulan mulia, bulan agung, disebut juga dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah, kalau nggak salah ayat 36, kalau nggak salah ya, Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra fi kitabillah. Jazakallah khair. Masalahnya berarti ini. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut juga dengan bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama. Fala tadlimu fihinna, maka jangan kalian di bulan-bulan haram itu melakukan kezaliman. Pertanyaannya, apa saja bulan haram itu?
Disampaikan oleh hadis Nabi SAW bahwa bulan-bulan haram itu salah satu mutawalliyatun, 3 diantaranya itu saling berurutan. Pertama bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah dulu Pak ya. Sudah lewat ya. Yang kedua bulan Zulhijjah, sudah lewat. Sudah lama ya. Bahkan nanti dekat lagi kita Zulhijjah ini. Yang ketiga bulan Muharram. Nah, ini bulan Muharram bulan spesial. Bahkan Muharram itu langsung dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Syahrullah al-Muharram. Muharram itu bulannya Allah. Muharram itu Pak. Muharram itu bulan pertama dalam Islam. Yang ketiga, apa nih keempat? Tadi 3 berturut-turut, yang keempatnya terpisah, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu disebut dengan Syahruz Zar'i, waktunya untuk menanam. Masuk bulan Sya'banun disebut juga dengan Syahrus Saqi, bulan waktunya untuk menyiram. Setelah kita tanam, selanjutnya kita siram. Apa yang perlu kita tanam? Amal-amal soleh. Dibiasakan di bulan ini Rajab, supaya nanti Ramadan kita terbiasa melakukan aktivitas amal soleh seperti qiraatul Quran, seperti qiyamul lail, seperti shaum, perbanyak puasa di bulan Rajab. Tapi tidak ada pengkhususannya. Seperti apa lagi? Sedekah dan lain sebagainya. Dibiasakan Pak, mulai hari ini nih, bulan Rajab ya. Nanti di Sya'ban disiram, dikuatkan kembali jamaah sekalian. Barulah di Ramadan disebut sebagai Syahrul Hasad, bulan waktunya untuk memanen. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Apa yang kita perbuat, itulah hasilnya. Rajab kita membiasakan amal saleh kepada Allah, terbiasa berbuat amal saleh. Ramadan ringan, ya. Mumpung masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada kata yang paling pantas yang kita sampaikan, yang kita ucapkan pada malam hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, selain terus memuji Allah. Memuji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillah rabbil alamin, Rabb yang mengurus makhluk. Allah mengurus kita, mengurus bangsa jin, mengurus tumbuh-tumbuhan, mengurus hayawan jamanya, mengurus seluruh makhluk, tidak lelah, tidak letih, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala yang kaya, yang kuasa. Allah, makhluk lemah. Saking lemahnya makhluk, dikasih sakit gigi saja sudah meringis kesakitan. Sariawan aja Pak, sariawannya 10, insyaallah ya. Tapi kalau kita sariawan, husnuzon kepada Allah, mudah-mudahan sedang digugurkan dosa. Apa dosanya Pak? Sering ngomongin keburukan orang lain. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Iwan DKM,
belum bisa hadir karena baru saja ada agenda. Malam hari ini kita akan memasuki pembahasan pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu bernilai shadaqah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan harta, tidak harus dengan uang. Asal disebut dengan kebaikan, maka nilainya sedekah. Ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang fakir, miskin, bukan menutup kemungkinan bagi mereka untuk bersedekah. Di hadis yang kedua ini, hadisnya haddatsani Sa'idu ibnu Abi Burdah Abi Musa an abihi, dari Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin sadaqatun, ala kulli muslim sadaqah. Setiap muslim, kata kullu pasti kata setelahnya itu kasrah, ya. Kullu ma'rufin, di sini kulli muslimin, dan kata kullu menandakan seluruhnya tanpa terkecuali. Berarti muslim di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan, mencakup orang miskin, orang kaya, mencakup pejabat atau rakyat biasa. Seluruhnya yang mengaku muslim. Muslim itu orang yang memeluk agama Islam. Islam itu agamanya, pemeluknya namanya muslim. Ada yang namanya muslim di sini? Ada? Ada juga namanya mukmin, bukan mukmin. Muslim, subhanallah. Isim fa'il ya. Setiap muslim tanpa terkecuali, ya, mau dia kaya, dia miskin, laki-laki, perempuan, ya, pendek, tinggi, dan seterusnya, ya, itu shadaqah, wajib untuk sedekah. Ya, qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, fa in lam yajid, bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak mampu? Karena semua orang itu tidak selalu mampu sedekah, gitu ya. Bagaimana kalau orang nggak bisa bersedekah? Qala, Nabi bersabda, fayatamilu biyadihi, bekerja dengan tangannya. Bekerja. Islam memerintahkan untuk bekerja dengan tangannya. Islam adalah agama yang tidak mengajarkan kepada pemeluknya berpangku tangan, mengemis. Tidak. Bahkan Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas, tangan yang memberi lebih utama dibanding tangan yang di bawah. Bekerja dengan tangannya. Seorang muslim dituntut untuk bekerja. Apa tujuan muslim bekerja? Apa jamaah sekalian? Ayo, apa tujuan muslim bekerja? Sambil saya ngopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah.
muslim bekerja untuk menafkahi anak, menafkahi istri-istrinya. Kenapa saya katakan istri-istrinya? Boleh jadi ada yang lebih dari, termasuk siapa di sini? Ada yang sih? Oh, di sini kan? Kita akan ngajarin Pak ya, hanya ngasih tahu aja. Ada yang berani? Ada yang berani. Bismillah Pak, Bismillah. Insya Allah di antara pintu rezeki, pembuka miftah rezeki adalah an-nikah. Atau kunci dari rezeki itu salah satunya adalah dengan cara menikah. Bahkan nikah itu adalah ibadah yang nikmat. Memandangnya berpahala, memegangnya berpahala, memeluknya berpahala, ya, menggaulinya sedekah pahala. Tapi ada yang lebih nikmat dari nikah. Apa itu Pak? Nikah lagi. Bercanda ya. Menafkahi anak, menafkahi istri adalah tujuan seorang muslim bekerja. Seorang muslim bekerja untuk mengumpulkan bekal, mengumpulkan harta agar dia bisa bersedekah, agar dia bisa berinfak, agar dia bisa memberi, agar dia bisa berangkat umroh wal hajj. Itu bekerja begitu. Bukan semata-mata dia lalu kaya, gonta-ganti mobil, gonta-ganti pasangan. Waliyadzubillah, bukan di sini itu dia. Tidak, bukan. Dia kumpulkan harta, dia bagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, sedekah, infak, dia haji, dia umrah. Itulah tujuan muslim mukmin untuk bekerja. Tujuan muslim bekerja untuk menjaga harga dirinya, menjaga martabat, marwah, izzah, agar tidak menjadi orang yang pemalas, kaslan, ijhad, wala taksa, wala takun ghafilan. Semangat, sungguh-sungguh, jangan malas. Apalagi saat kita bertemu di pagi hari. Pagi hari jangan tidur. Kalau tidur, memang jamaah sekalian, ngantuk itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ngantuk tidur, nikmat itu tidur. Apalagi tidurnya qablal fajr wa ba'dal fajr, sebelum subuh dan sesudah subuh. Ramadan, sahur, sholat subuh, ba'da subuh, bismika Allahumma, gitu ya. Kalau kita di pagi hari tidur, kita tidak mendapatkan doa dari Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi dunya. Ya Allah, berikan keberkahan atas umatku yang bangun di waktu pagi, melaksanakan sholat subuh berjamaah, bekerja. Maka jangan sampai lewat pekerjaan pagi hari, agar kita menjadi muslim yang penuh dengan harga diri, bukan meminta-minta dan seterusnya, karena ini adalah perintah syariah. Apa kata Nabi SAW tadi apa? Fayatamilu biyadihi, bekerja dengan tangannya. Nabi Adam alaihissalam itu menjadi seorang petani. Nabi Nuh alaihissalam itu menjadi seorang tukang kayu, pembuat kapal. Nabi Musa alaihissalam bekerja menggembalakan kambing selama 8 tahun tanpa gaji, dijadikan mahar, digenapkan menjadi 10 tahun. Nah, boleh itu bawa nyari mantu begitu, boleh ya.
ada kambing di rumah, siapa di menggembala kambing 10 tahun tanpa upah, nanti jadikan sebagai mahar. Ya, Nabi Muhammad SAW itu berdagang ke negeri Syam di waktu mudanya, bekerja dengan tangannya. Ya, jangan menjadi kaum rebahan. Tahu kaum rebahan jangan? Ya? Tidur, apalagi musim hujan ya. Bergerak. Dalam bergerak ada keberkahan. Bergerak terus, ya. Bekerja dengan tangannya agar dia bisa bersedekah. Fayanfa'u nafsahu, agar mendapatkan manfaat dari dirinya. Bekerja. Wa yatasaddaqu, dengan bekerja mendapatkan manfaat, lalu kemudian dia bisa bersedekah. Kalau nggak bekerja, nggak punya duit, nggak bisa bersedekah. Kalau nih sahabat nanya lagi jamaah sekalian, sahabat bertanya lagi, fa in lam yastati aw lam yaf'al, wahai Rasulullah, kalau nggak bisa gimana? Nggak bisa bekerja, boleh jadi ada cacat, nggak bisa berjalan, ada orang yang buta, atau orang yang sudah sepuh, ya, nggak bisa bekerja. Nabi mengatakan, fayu'inu lal hajati al mahluf, maka bantu, tolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Bagaimana cara menolong? Menolong itu tidak harus dengan duit. Makanya ada istilah mohon bantuan moral dan material. Moral itu apa? Ya bisa dengan pikiran, ya. Sing sabar mas, ya. Sabar apa? Moral itu. Ya. Orang kalau hajatan, undangan biasanya apa? Ngasih. Padahal yang diharapkan doa, bukan amplop. Tapi uruf di kita, kebiasaan di kita, undangan itu masih amplop sama selfie. Mak biasanya begitu. Saya udah bilang kayak itu. Undangan itu nggak pernah amplop, Pak. Justru dikasih amplop kalau saya. Misalnya, ya jadi khutbah nikah. Kan gak amplop, makan dapat, ya. Amplop dapat plus besek. Gitu ya. Jadi dengan moral bisa, ide, pikiran, ya, atau dengan tangan. Kita bantu bangun masjid, bangun majelis, bangun jalan, kita bantu. Nggak mampu dengan uang, bantu dengan tangan, bantu ngandung, ngecol, ya, atau dengan lisan, doakan, ya, nasihat, gitu, seterusnya. Jadi berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan itu, sifatnya tidak harus selalu materi, ya. Bahkan kadang-kadang, Pak, satu waktu moral itu lebih dibutuhkan dibandingkan material. Gitu ya. Qalu, ini Nabi sangat bersabar ya. Ditanya lagi, qalu, mereka bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau nggak bisa ya Rasulullah gimana lagi? Yang pertama tadi apa? Nggak bisa bekerja, ya. Kalau nggak bisa bekerja, membantu orang yang sedang membutuhkan. Kalau nggak bisa juga, kata Nabi apa? Qala fa ya'muru bil khair aw ya'muru bil ma'ruf, maka perintahkan kepada mereka kebaikan, ajak mereka untuk berbuat baik, atau bantu. Kita punya relasi, punya teman-teman yang kelebihan harta, kita sampaikan, si fulan sedang kesulitan,
Bisa seperti itu ya. Itu di antara adabnya begitu. Ajak pada kebaikan, ajak kepada kesolehan, bimbing mereka, selamatkan mereka dari neraka, bimbing mereka ke dalam surga. Ya'muru bil khair, perintahkan kepada kebaikan. Au ya'muru bil ma'ruf, sama. Mananya ma'ruf khair sama. Ajak mereka semua. Ngaji ya. Qalu, mereka bertanya lagi, fa illam yaf'al. Bagaimana kalau tidak bisa juga ya Rasulullah? Bekerja nggak bisa, membantu orang nggak bisa, ya, nyuruh orang berbuat baik juga tidak bisa. Bagaimana ini jemaah sekalian? Ini orang begini gimana cara diapain ya? Enaknya diapain? Orang bilang misalnya ini, sholat berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, sholatin. Ibu sholatin kan? Kata Nabi apa? Tapi inilah kesabaran Nabi ya. Qala, Nabi bersabda, fayumsiku an syarri fa innahu lahu sadaqah. Cegah dirimu untuk tidak berbuat buruk. Fa innahu lahu sadaqah, sungguhnya hal tersebut adalah termasuk sedekah. Paling minimal kita tidak berbuat buruk kepada orang lain. Ini kasusnya banyak jemaah sekalian. Ya, kalau kita tidak bisa bantu orang, paling minimal jangan ngariweuhkeun, merepotkan. Ya, kalau ada orang yang mau sholat taraweh, jangan minimal kalau dia nggak mau taraweh, jangan mengganggu. Ada orang nggak sholat taraweh, gangguin orang taraweh. Ya, bagi ibu-ibu, para wanita, kalau belum siap berhijab, jangan nyinyirin orang yang berhijab. Tahu nyinyirin itu apa ya? Bahasanya apa ya bahasanya? Apa? Gimana ya? Apa? Jangan mencela. Jangan mencela orang yang sudah berhijab. Kalau dia tidak bisa membersihkan sampah di sungai, minimal jangan membuang sampah. Ini mah udah nggak buang sampah. Sudah sungainya penuh dengan sampah, membersihkan juga nggak mau, tambah sampah. Orang sudah seperti itu, masya Allah. Kalau minimal tidak bertindak buruk, minimal kalau kita tidak mau bersihkan WC, jangan mengotorinya. Minimal. Artinya kalau kita nggak bisa berbuat aktif, minimal pasif. Itu sudah termasuk sedekah. Minimal, paling minimal. Artinya apa dalam hadis ini, para jamaah sekalian? Jangan pernah ada alasan untuk beramal. Tadi, kalau nggak bisa bekerja, bantu. Kalau nggak bisa bantu, ajak mereka berbuat baik. Kalau tidak bisa juga, tahan dirimu untuk tidak mencela orang lain. Karena seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, sebutkan dalam sebuah riwayat, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah ketika muslim yang lainnya selamat dari celaan lidah dan tangannya. Minimal tidak mengganggu. Kalau dia nggak mau sholat, minimal jangan gangguin orang sholat. Ya, rumahnya samping masjid, nggak mau sholat, nyetel musik keras-keras. Nah, ini tidak ada jamaah sekalian. Manusia kalau tidak ada, apa kata pepatah Arab itu?
laulal adab kannasu kalbahaim. Andai tidak ada adab, manusia itu bagaikan binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Ya. Oh, binatang Pak ya? Kuda itu zaman sekalian kemana-mana nggak pakai baju. Malu nggak kuda kemana-mana? Enggak ya? Tapi ada orang kemana-mana bajunya minim, tapi nggak malu. Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang kalau tidak punya adab. Balhum adal, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Jamaah sekalian, karena itu penting sekali bagi kita semua terus mempelajari adab, dari akhlak, supaya kita tidak sama seperti binatang atau lebih rendah dari binatang. Minimal kalau kita ketemu orang, kalaupun tidak nyapa, jangan mengejeknya. Pendek misalnya, hitam, gelap, gulita, jangan. Minimal. Dulu waktu kita SD itu ya, sering sekali diejek bapaknya disebut. Sering kan? Jadi nyebut nama bapak itu nggak boleh, mencela ya, menghina itu. Jadi jamaah sekalian, hadis ini luar biasa, cukup panjang kali. Di dalam hadis ini ada dorongan agar muslim itu bekerja, berusaha, bermuamalah, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Tidak semua orang punya gaji, tapi pasti setiap orang punya rezeki. Yang penting itu bukan kerja itu penting, tapi yang penting adalah bekerja, apapun pekerjaannya. Karena pada hakikatnya di mata Allah sama, mau direksi, dirut, direktur dan lain sebagainya, pemilik perusahaan sampai dengan OB, seluruhnya sama di mata Allah SWT. Yang membedakan adalah ketakwaan, kesolehan, amal soleh. Boleh jadi kalau OB-nya lebih soleh, pimpinannya nggak bisa jadi imam sholat, ada begitu ya. Bekerja, Allah telah menebar rezeki di seluruh bumi, tinggal tugas kita apa? Menjemput, bukan mencari. Kalau menjemput berarti rezekinya sudah ada. Silakan jemput, yang jadi sopir, yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi guru, yang jadi korupsi. Ada? Jangan ya, korupsi, maling. Silakan. Yang penting dalam bekerja, niatkan bekerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Allah telah menjadikan bumi ini terhampar. Famshu fi manakibiha. Silahkan berjalan di seluruh penjuru bumi, silahkan. Kau jelajahi bumi, silahkan. Mengais rezeki, sesuap nasi. Berangkat pagi, pulang apa? Kalau burung, bapak-bapak tahu burung ya? Burung itu berangkatnya pagi dan sore. Ingat, burung itu pulang sore. Ingat, tidak ada burung pulangnya jam 10 malam, enggak ada. Ada, tapi burung hantu. Ya, seluruh burung pulang sore. Berangkat pagi dalam keadaan perut lapar. Ingat, burung itu tidak punya akal seperti kita. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dia punya hanya sayap dan insting.
dia berangkat dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang, dan bisa membawa spaghetti, apalagi singkong rebus ya. Artinya bisa bawa makanan buat anak cucunya kasih makan. Tapi manusia berangkat gelap ketemu gelap, berangkat pagi ketemu pagi, berangkat pada subuh gelap, pulang jam 9 malam. Masya Allah ya. Kenapa bisa burung begitu? Burung itu bertakwa kepada Allah, burung itu gak korupsi, burung itu jujur. Tapi manusia menghalalkan segala cara, yang halal, yang haram, yang syubhat, terus semua. Itulah mengapa manusia itu lebih hina dari binatang. Bekerja ibadah kepada Allah ya. Jadi pertama, hadis ini dorongan untuk setiap muslim bekerja ya, apapun pekerjaannya, yang penting halal. Yang kedua, di dalam hadis ini juga terdapat fadilah, keutamaan at-ta'awun, saling tolong menolong, bantu membantu. Begitulah laksana mukmin itu seperti bangunan. Al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, ada muslim yang sakit, kita ikut merasakan sakit, bagaikan satu tubuh. Kalau gigi sakit, yang lain ikut meriang. Coba aja gigi sakit Pak, subhanallah itu menggigil ya. Makan gak nafsu, minum jadi mual, badan naik turun panas. Begitulah laksana seorang mukmin. Ada tetangga yang sakit, tetangga yang meninggal dunia, kitalah menjadi garda terdepan yang menolong mereka. Makanya perbuatan baik itu yang utama adalah kepada orang-orang terdekat. Karena kalau kita kena musibah, ada yang meninggal dan seterusnya, orang yang pertama kali menolong adalah orang yang paling dekat dengan kita, rumahnya. Maka jangan jahat sama tetangga. Gitu ya. Hidup manusia itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Ada yang bisa hidup sendiri Pak? Kalau meninggal dia biar nguburin sendiri, ngafanin sendiri, bisa? Mandiin sendiri, gitu nggak bisa, sudah, gitu ya. Kita saling menguatkan, tolong menolong, tapi ingat kaidahnya apa dalam Al-Quran? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Berangkat ke masjid, ya nyalain motor, ternyata motornya nggak nyala-nyala. Oh, berangkat pengajian, kenapa nggak nyala? Ternyata bensinnya habis. Ada PRU lewat, berlakulah ta'awun, tolong, ayo berangkat dengan saya. Maka Pak Heru mendapatkan pahala seperti yang Pak Iwan lakukan tanpa mengurangi pahala Pak Heru. Beruntung gak Pak Heru? Beruntung. Nah, makanya ayo ta'awun, semangat dalam tolong menolong, karena pahalanya luar biasa, gitu ya. Dan memang tabiat manusia itu sosial ya, makhluk sosial. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang sakit, kena musibah, ya segera bantu mereka
Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang lain? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan orang lain, caranya adalah kita sering-sering nolong orang lain. Kalau kita jarang menolong orang, berarti kita jarang juga ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Mudahnya hadis ini memahaminya adalah apa? Apa sih bahasa istilahnya? Kalau tangan apa? Hah? Apa? Ringan tangan. Nah, sorry. Ringan tangan. Gampangnya memahami hadis ini adalah ringan tangan sudah. Sudah. Kalau Anda ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Sudah. Konsepnya itu aja. Kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Kita hanya perlu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Perkara dia mau balas atau enggak, biarkan saja. Kita serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang membalas. Karena balasan Allah jauh lebih berkali-kali lipat. Paham itu? Jelas ya? Jadi ini yang kedua ini atau yang ketiga ini keutamaan tentang tolong menolong menjadi karakteristik seorang muslim. Yang berikutnya ketiga, ikhwafillah rahimahullah, itu hadis yang sekalian ya, bahwa hadis ini adalah keutamaan untuk tidak berbuat jahat, tidak berbuat buruk terhadap orang lain, tidak gangguin orang lain gitu. Kalau kita nggak mengganggu orang lain, sudah bernilai sedekah. Tadi hadisnya. Di ujung hadis tadi Nabi sebutkan amsik atau yumsik anis syarri, cegah dirimu untuk tidak melukainya, untuk tidak menjahatinya, fa innahu lahu sadaqah, karena hal tersebut bernilai sedekah. Tidak berbuat buruk saja sudah pahala. Bagaimana lagi kalau kita berbuat baik, kalau kita menolong, kalau kita membantu, pahalanya lebih baik. Jelas ya mas kalian? Jelas ya? Ini poin ketiga. Ana ulangi tadi. Poin pertama tadi apa? Dalam hadis ini terdapat dorongan seorang muslim untuk bekerja. Niatkan bekerja itu menjadi ibadah. Masih ingat apa tadi motivasi muslim bekerja? Untuk menafkahi anak-anak dan istri. Para istri lah ya, para istri. Ya, muslim bekerja mengumpulkan harta untuk bisa bersedekah, bisa umroh, masya Allah. Boleh enggak untuk beli mobil? Boleh, tapi mobilnya digunakan untuk sering-sering ke pengajian. Boleh. Islam tidak melarang kaya, tidak melarang kaya. Silahkan kau kaya. Tapi ingat, jadikan kekayaanmu untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ya. Islam tidak melarang punya mobil, tidak melarang punya rumah. Silahkan. Tapi ingat, jadikan seluruh harta benda untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Yang kedua tadi apa? Poin hadis ini keutamaan mengulurkan tangan atau ringan tangan, tolong menolong, bantu membantu ketika saudara muslim kita yang ada di mana?
Sumatera, ya, ada di Aceh Tamiang, ya, jangan ditahan ini, sumbangan jangan ditahan, kasih, berikan kepada yang haknya. Kasihan mereka, butuh air bersih, butuh baju, butuh makanan. Subhanallah, andai kejadian itu menimpa kita, apa yang kita rasakan? Butuh bantuan. Begitulah seorang muslim, Pak. Minimal kalau kita nggak bantu dengan material, apa tadi? Doa, ya, doa. Minimal doa, ya Allah berikan ketabahan. Atau doain nggak tuh? Nggak, jangan enggak nih. Doain, ya Allah diberikan kesabaran, ketabahan, musibah. Ya, setidaknya kalau kita nggak punya material, mulai ide, gagasan, lisan kita mendoakan dan seterusnya, ya. Kalau sampai kita nggak mendoakan orang seperti nggak mendoakan mereka, berarti dipertanyakan keimanannya. Yang ketiga, poin hadis ini, keutamaan tidak berbuat jahat, berbuat buruk kepada orang lain, karena kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir, pembahasan kita pagi hari malam hari ini, istilah sedekah itu dapat disematkan pada berbagai bentuk perbuatan baik. Nah, jadi sedekah itu bisa disematkan kepada amal-amal soleh. Jadi tidak harus dengan fulus. Kalau sedekah harus dengan duit, kasihan orang fakir wal miskin. Alhamdulillah, syariat ini memberikan kelonggaran. Kalau Anda nggak bisa sedekah, minimal senyum. Senyum kepada siapa? Senyum kepada saudara kita. Ketemu teman senyum, ketemu saudara senyum, ketemu yang istri senyum nggak? Ketemu istri, Pak? Enggak, ya? Senyum. Senyum. Minimal senyum. Kata Nabi apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kamu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Jadi apapun perbuatan baik, kullu ma'rufin sedekah. Apapun perbuatan baik bisa bernilai sedekah. Buatin kopi tadi itu, sedekah itu. Subhanallah, ya. Nyiapin apa ini HP buat streaming, ya, sedekah itu, ya. Bersihin masjid, dipaku, dipel, disapu, sedekah dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini pada pembahasan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pembahasan kita dalam kitab Adabul Mufrad. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Yang benar datang dari Allah SWT, yang keliru datang dari kebodohan saya pribadi. Terakhir, barangkali dari bapak ibu ada yang bertanya. Isya bisa diakhirkan ya Pak ya? Gampang ya, aman ya? Silakan, kami kesempatan untuk bapak ibu yang ingin bertanya, silakan. Ada? Kalau nggak ada saya nanya nih. Ada Pak Iwan? Ada ya? Ada nggak? Banyak? Cukup? Berarti kalau tidak ada yang nanya, sudah paham. Nanti pekan depan kita akan tanya materi yang disampaikan pada hari ini. Ada yang nyetet nggak? Ada yang nyetet. Dari mulai perawi hadis, kemudian matan hadis,
kemudian maksud dari inti hadis, dan yang terakhir faidah hadis yang saya sampaikan tadi. Gampang kan HP direkam nggak? Gitu aja. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah berikan taufik, berikan hidayah kepada kita untuk bisa bersama-sama menjaga adab, terutama adab dengan saudara muslim kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حب النبي رحمة ودواء، والقلب من نور ارتوى. ملك الحبيب روحي روحي، ملك الحبيب روحي. سبحان ربي